Hai Sobat Lemak, saya Fonda. Selamat datang kembali dengan tip and trick dan juga percobaan kita pembuatan dalam manual brewing dengan alat yang akan kita pakai yakni V60. Dan saya sudah menyediakan alat-alatnya di sini, yakni ada pemanas air yang elektrik, kemudian ada grinder manual brewing. Ini khusus kita pakai seperti ini supaya kita bisa memanage mungkin dari keuangan ataupun dari pemakaian kita juga. Kalau kita pakai yang lebih murah, yang pasti bisa kita gunakan di rumah atau buat keseharian yang kemungkinan kita nggak tiap hari pakai ataupun kita lebih memakainya cuman sekedar seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali seperti itu. Jadi untuk costing juga untuk kita di rumahan juga sangat membantu. Di sini ada coffee bean. Coffee bean kita bisa memakai coffee bean yang fresh roasted ataupun kita mau beli yang masih biji seperti ini. Dan kita harus padukan dengan grindernya ini karena kalau kita beli yang sudah serbuk, jarang sekali kita menemukan yang dia dari coffee bean digiling menjadi serbuk yang kasar. Karena untuk V60 ini kita menggunakan gilingan kopi yang hasilnya agak lebih kasar seperti pasir yang seperti kerikil-kerikil agak besar seperti itu. Dan di sini saya juga menggunakan filter berbentuk V. Ini bisa kita dapat di supermarket ataupun toko-toko alat kopi yang ada di online ataupun di area kita tempat kita tinggal. Dan juga ada sendok kopi. Kemudian tahap pertama yang pasti kita akan memanaskan airnya dulu. Untuk suhu kopinya, suhu airnya kita akan berpadu pada dari hasil roasting yang kita beli dari kopinya itu sendiri. Jadi kalau kopinya sendiri itu dia hasilnya cenderung lebih hitam, kita pakai suhu airnya cukup di 80 sampai 86 derajat Celcius. Jadi jangan terlalu panas. Tetapi kalau dia masih agak kecoklatan yang disebut biasa kita sebut medium, itu bisa kita pakai suhu ke maksimal 90 derajat. Ini saya akan menggunakan suhu di angka 85 sampai 88 derajat karena kopinya juga ini ada yang coklat dan juga ada yang kebakar, karena yang pasti kalau roasting itu dia nggak akan semuanya rata menjadi coklat semua atau enggak hitam semua seperti itu. Pasti ada sebagian yang warnanya coklat atau yang warna hitam tadi. Di sini kita akan memakai 15 gram untuk kopinya sendiri. Kita siapkan timbangan. Kita sendok. Untuk tempatnya bisa memakai apa saja, bisa gelas ataupun cup plastik atau yang penting dia tetap bersih dan juga nggak basah. Saya akan timbang 15 gram. Ini untuk satu porsi minuman dari V60 ini nanti. Dan kapasitasnya kemungkinan bisa kita pakai nanti mau pakai 200 ml atau 250 ml nanti tergantung dari rasio yang kita pakai. Rasio itu sendiri itu perbandingan antara air dan biji kopi yang kita pakai. Di sini saya akan memakai rasionya 1:15 dengan 15 gram kopi. Nanti akan jatuh di angka 225 dan yieldnya nanti akan di angka 200 ml. Ini kita grinder. Saya memakai grind size yang di angka 2 atau 3, antara tengah-tengah itu juga bisa, supaya jangan terlalu kasar dan juga tidak terlalu halus. Setelah selesai di grinding ini, kita siapkan untuk alatnya V60. Ini bisa dilipat seperti ini sudutnya untuk mengunci dia supaya nanti waktu kalau ada kertas yang tidak sempurna melekatnya dia nggak akan bocor. Kita taruh seperti ini dan dibiasakan karena dia kan kering, kita biasakan untuk membasahin kertasnya dulu supaya nanti waktu kita tuang kopinya dia nggak akan kemana-mana dan akan menempel di kertas. Kita sekalian membilas alatnya. Biasanya kalau kita jarang pakai dia akan berdebu.
Setelah dibilas baru kita tuang kopinya ke dalam filternya, di atas filter ini. Supaya kita lebih presisi dalam penentuan jumlah gramasi dan juga air yang akan keluar jadi kopi nantinya, kita bisa pakai timbangan ini untuk mengetahui kita sudah menuang berapa banyak air di dalam kopi ini, dan kita akan tahu nanti rasionya akan jadi seberapa. Biasanya kalau kita pakai 1:15 tadi yang saya praktekkan, harusnya kita pakai 225 mili, tapi nanti dia akan tertinggal di ampas kopi ini, jadi yang keluar akan cuman ada 200 mili kopinya. Jadi itu yang kita sebut yieldnya. Kita akan mulai tuang. Untuk cara tuangnya sendiri ada tekniknya. Kita pakai kettle yang seperti ini, fungsinya supaya arus air yang akan turun dia tidak akan kencang, dan kopi yang kita siram air itu nanti nggak akan kena langsung semua. Jadi kita ratain pelan-pelan dengan cara diputar. Setelah rata kita diamkan dulu, kita biarkan dia ekstraksi mungkin 30-40 detik, kemudian kita baru lakukan tuangan kedua. Nanti untuk biasanya di tuangan pertama itu ada kategori yang untuk kopi dia akan lebih ke manisnya atau ke asamnya di tuangan pertama, biasanya akan seperti itu. Biasanya kalau barista dia lebih detail untuk masalah pouring seperti ini, tapi kalau kita mungkin mau mencoba di rumah atau kita iseng-iseng mau buat, mau minum, terserah kita mau seperti apa. Yang penting kita akan menggunakan metode 4 kali tuang, dan itu nanti bisa kita pelajari sendiri dari presentasi air yang akan kita pakai, dan juga nanti rasanya bisa kita pelajari sendiri bagaimana sih kalau kita pakai teknik seperti ini dengan teknik yang agak berbeda sedikit, cara menuangnya nanti rasanya akan beda apakah tidak, seperti itu. Jadi tuangan pertama ini biasanya lebih cenderung kita mencari rasa manisnya, nanti di tuangan kedua akan mencari rasa asamnya, dan di tuangan terakhir nanti kita akan lebih mencari dia rasanya akan pahit atau biasa kita sebut bold, atau enggak dia agak soft, seperti itu. Karena di tuangan terakhir nanti dia akan lebih banyak dituang, dan rasa pahitnya nanti akan lebih banyak diserap di kopinya nanti. Kita lanjut ke tuangan kedua. Di tuangan kedua ini kita tunggunya agak lama. Di tuangan pertama kita pakai 30 detik untuk menunggu. Di pouring kedua ini kita bisa tunggu di angka 40-50 detik. Jadi beda kapasitas air yang kita tuang akan menghasilkan rasa yang berbeda juga. Ketiga dan keempat, ini bisa langsung dilakukan bersamaan. Yang ketiga keempat ini, kalau kita ingin rasanya dia lebih tebal atau enggak dia lebih pahit, itu bisa kita lakukan sekaligus. Jadi kalau di tuangan pertama kedua kita dapat hasil di angka 80 mili air, di tuangan terakhir kita maksimalkan dia sampai ke angka 225 mili. Hasil akhirnya setelah kita pouring 4 kali, ini sudah siap untuk kita tuang ke gelas dan bisa kita minum. Bisa dicampur gula ataupun bisa kita rasakan langsung tanpa gula, jadi bisa tahu apakah bedanya kopi ini waktu kita tuang dengan teknik yang kita bedakan. Nanti waktu kita mau coba di rumah apakah rasanya berbeda, seperti itu.
dingin ataupun panas. Ini dia hasil dari V60 kita. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa Sobat Lemak untuk menonton video kita yang lainnya. Lemak Cooking Class for Everyone.